Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih sudah hadir kembali di channel Selamat Untung, tempat di mana kisah-kisah nyata dan legenda mistis kami hadirkan dengan penuh rasa dan makna. Semoga Anda semua selalu diberi kesehatan, keselamatan, dan ketenangan dalam setiap langkah. Dukung terus channel kami dengan cara subscribe, like, dan aktifkan loncengnya, agar Anda tidak ketinggalan cerita-cerita pilihan yang akan terus kami sajikan. Mari kita mulai ceritanya. Reni Sasmita menata kamar di Balikpapan baru saat malam lewat tanpa kabar. Bayu sering pulang telat dari kawasan Karyana. Telepon hanya berisi pesan singkat soal rapat. Reni memandikan Hesti, menidurkan, lalu menunggu di sofa. Udara apartemen lembab. Aroma kerja masih tertinggal di jaket Bayu. Ketika suara kunci terdengar, Reni berdiri menahan marah. Ia merapikan rambut, menarik napas, lalu membuka pintu dengan senyum ragu. Bayu masuk dengan wajah lelah. "Lembur lagi," kata Bayu. "Besok pagi ada inspeksi." "Setidaknya kabari," ucap Reni pelan. "Aku menunggu sampai mengantuk." Bayu menuju kamar mandi. Reni mengikuti sampai ambang pintu. Uap shower memenuhi ruang sempit. Reni menaruh handuk di gantungan. Punggung Bayu tegang. Reni menyentuh bahu suaminya, ingin dekat. Kulitnya hangat oleh air. Bayu menoleh sekilas, tersenyum tipis, lalu memalingkan wajah. Sentuhan berubah canggung. Reni menahan kecewa, mematikan lampu ruang tamu, dan kembali menyusui Hesti. Alarm ponsel berdering berkali-kali saat subuh. Bayu memukul tombol hening, lalu tertidur lagi. Reni bangkit menyiapkan sarapan. Nasi hangat dan telur orak-arik. Hesti rewel mencari pelukan. Reni menggendong sambil menyalakan kompor. Saat matahari naik, alarm kembali hidup. Bayu duduk menatap jam. "Kamu kenapa tidak bangunkan aku? Aku bisa telat." "Ada meeting," katanya tajam. "Aku pikir kamu butuh tidur." "Alarmmu sudah bunyi sejak dini hari," ujar Reni. "Kamu harus sigap. Urusan kerja bisa kacau," balas Bayu. Reni menaruh piring di meja. "Sarapan dulu. Kamu belum makan sejak malam." "Tidak usah. Aku sudah telat," kata Bayu sambil meraih ke meja. Ia menolak tangan Reni yang merapikan kerah. Wajahnya dingin. Reni mundur setapak. Bayu mengambil tas dan pergi tanpa ciuman pagi. Reni duduk dan membuka ponsel. Lini masa penuh kabar perselingkuhan, gosip staf baru di area pelabuhan, dan cerita rumah tangga yang goyah. Reni menggeser layar pelan. Hati tidak tenang. Ia ingin percaya pada Bayu, namun obrolan teman kemarin masih jelas. "Hati-hati. Sekarang pelakor berani," begitu katanya. Reni mematikan ponsel, memandikan Hesti, lalu menidurkan di ranjang kecil. Ia mencium kening bayi itu dan berdiri di depan cermin memperhatikan wajah. Siang menjelang. Reni membersihkan dapur, mencuci pakaian kerja Bayu, dan menjemur di balkon. Suara kendaraan dari jalanan Balikpapan baru masuk bersama angin. Reni menata baju tidur yang dulu sering dipakai saat malam hangat. Kainnya lembut. Ia memakainya sebelum sore agar Bayu melihat ia masih peduli pada kedekatan mereka. Ia mengoles pelembab, menata rambut, dan menyemprot parfum tipis. "Hesti bangun." Reni menimang sampai tenang. Jam merayap sampai senja. Menjelang maghrib, ponsel Reni bergetar. "Aku lembur," tulis Bayu singkat. Reni mengetik balasan panjang, lalu menghapus. Ia memilih menjawab pendek. "Baik." Ia mematikan lampu ruang makan, menyisakan lampu kecil di ruang keluarga. Ia duduk di sofa dengan baju tidur yang melekat di kulit. Udara hangat. Reni memijit tengkuk. Ia mencoba menelepon Bayu. Nada sambung panjang, tidak diangkat. Reni menahan dorongan marah dan berdiri menuju kamar mandi. Air hangat mengenai kulit. Reni memejam, mencoba menenangkan napas. Ia ingat malam lama saat Bayu memeluk dari belakang, dan ia merindukan kedekatan yang sederhana. Ia mengeringkan tubuh, mengenakan baju tidur yang sama, dan kembali ke ruang keluarga. Hesti merengek. Reni mengangkatnya, menepuk pelan sampai tenang. Ia mematikan televisi dan memeriksa kompor sekali lagi.
Malam bertambah larut. Reni menaruh Hesti di box. Ia kembali ke sofa. Ia menatap pintu yang tertutup. "Bayu, kamu pulang jam berapa?" gumamnya. Ponsel bergetar lagi. Pesan hanya satu kalimat. "Jangan tunggu." Reni menelan ludah. "Kamu baik-baik saja?" tulisnya. Tidak ada balasan. Ia berdiri, berjalan ke dapur, dan merapikan meja yang sudah rapi. Di kamar, Reni menatap ranjang yang luas. Ia merapikan lipit baju tidur. Ia membayangkan tangan Bayu yang dulu selalu mencari pinggangnya saat tidur. "Aku masih istrimu," kata Reni pelan pada ruang kosong. Dari jendela tampak lampu jalan. Hesti bergumam kecil lalu diam. Reni menarik selimut sampai dada dan menutup mata, tetapi detak di telinga tidak mau turun. Ia membuka mata lagi, menatap langit-langit, dan menunggu suara kunci di pintu. Reni menatap langit-langit sambil menunggu suara kunci. Napasnya tidak tenang. Hesti sudah diam di box. Lampu kecil di ruang keluarga menyala. Reni akhirnya tertidur sebentar dengan tubuh masih gelisah. Pagi datang seperti beban. Ia bangun lebih cepat, menanak nasi, menyiapkan lauk, dan menata bekal dalam kotak. Wajahnya disapu bedah tipis. Ia memeluk Hesti sebentar lalu menitipkan pada tetangga sebelah yang ia percaya. Setelah memastikan pintu terkunci, ia berangkat ke Karyana. Gerbang kantor PT Borneo Mineral Abadi terlihat sibuk. Reni berjalan ke pos keamanan. Ia menjelaskan maksud kedatangannya. Satpam menggeleng dan meminta bekal dititip. "Maaf ibu, hanya karyawan dan tamu terdaftar yang boleh masuk," katanya sopan. "Tolong sampaikan ke Bayu," ucap Reni dengan nada menahan. Kotak itu berpindah tangan. Reni melangkah ke arah kantin yang bisa diakses umum. Bau makanan bercampur wangi minyak. Meja cepat terisi. Reni duduk di ujung, menunggu. Ia memegang ponsel tanpa membuka layar. Suara langkah berhenti di sampingnya. Seorang perempuan menabrak siku Reni hingga bekal yang lain di meja goyah. "Maaf," ucap perempuan itu. Wajahnya bersih. Rambutnya rapi. "Saya Cindy Prameswari," lanjutnya singkat pada orang lain di meja sebelah. Reni menatap kotak miliknya yang masih berada di pos. Ia berdiri dan memilih pergi. Udara kantin terasa sempit. Di jalan setapak, ia menoleh ke gedung utama. Dari kaca yang gelap, ia merasa seperti diperhatikan. Reni mengusap lengan. Ia kembali ke pos, menitip pesan singkat untuk Bayu, dan pulang. Sore hari, rumah di Balikpapan baru rapi. Nasi hangat. Sup sayur di panci kecil. Reni menunggu sampai senja turun. Ponsel bergetar. "Aku makan di luar." "Aturan kantor," tulis Bayu. "Baik." "Pulang jam berapa?" balas Reni. Tidak ada jawaban. Hesti menangis. Reni menimang. Ia meletakkan anaknya saat tangis reda. Jam berjalan pelan. Ketika pintu akhirnya terbuka, Bayu menurunkan tas tanpa menatap meja. "Aku sudah makan," katanya singkat. "Coba duduk sebentar," kata Reni. "Kita makan sop bareng. Aku ingin bicara." "Jangan sekarang. Aku capek," jawab Bayu sambil melepas sepatu. Reni mendekat dan memeluk pinggang suaminya. Tubuh Bayu hangat dan kaku. "Aku cuma ingin kau tenang," ucap Reni. "Sudah. Tidur saja," kata Bayu. Ia menepis pelan tangan Reni. Bukan kasar, tetapi dingin. Reni melepas pelukan dan mematikan lampu ruang makan. Ia menutup panci tanpa suara. Malam itu kamar tidur terasa asing. Bayu mengaktifkan sandi ponsel. Reni melihat pola kunci yang tidak ia kenal. Ia menatap bantalnya sendiri. Hening bergerak seperti jarak. Bayu tertidur duluan. Reni menatap wajah suaminya dari sisi ranjang. Kelopak mata Bayu bergetar. Bibirnya bergerak pelan. "Cindy," gumamnya pendek. Reni menahan napas dan menutup mulut dengan punggung tangan. Air mata menekan. Ia menggulingkan badan memunggungi Bayu. Jam bergerak pelan. Di luar ada suara mesin kendaraan. Reni menutup mata, tetapi tidak ada tidur. Subuh datang. Hesti rewel. Reni menyusui sambil duduk di tepi ranjang. Bayu bangun dengan wajah kusut. Ia meraih ponsel, melihat jam,
lalu berdiri. Hari ini lembur. Jangan datang. Tidak perlu, katanya. Kenapa? Ada apa di kantor? Tanya Reni. Urusanku, jawab Bayu. Kau istirahat saja. Reni menahan kata-kata yang menumpuk, tetapi suara Hesti memanggil perhatiannya. Bayu mengambil tas dan pergi. Pintu menutup seperti garis tebal. Reni merapikan rumah. Ia mencuci piring yang tidak disentuh. Ia mengibaskan keset. Ia mandi air hangat dengan gerak pelan. Setelahnya ia memilih baju rumah yang rapi. Ia memoles pelembab yang dulu disukai Bayu. Ia bersihkan rambut Hesti, memakaikan bedak tipis. Ia memeluk anaknya lama-lama untuk menambal kosong. Siang merayap. Reni mencoba menelepon Bayu. Nada sambung panjang. Tidak diangkat. Ia kirim pesan. Bagaimana pekerjaan di Karyanga? Tidak dibalas. Reni menunggu lagi. Ia mencoba sekali lagi. Telepon diangkat, lalu diputus sebelum suara keluar. Dada Reni mengeras. Ia meletakkan ponsel di meja, menatap layar tanpa berani menyentuh. Matahari condong. Reni membuka jendela. Udara Balikpapan masuk membawa panas yang pelan. Ia duduk di sofa. Ia memegang baju tidur yang semalam ia pakai. Lembut di tangan. Ia menaruhnya kembali. Ia berjalan ke kamar dan berdiri di depan cermin. Aku tidak mau kalah oleh rasa takut, katanya pelan. Hesti menggumam dari box. Reni menepuk pelan sampai tenang. Ia kembali ke ruang keluarga dan menyalakan lampu kecil. Bayangan di sudut tampak lebih tebal. Reni menelan ludah. Ia duduk dan menunggu seperti malam sebelumnya. Suara detik jam terdengar satu-satu. Pintu tetap menutup rapat. Hawa di ruangan berubah, tidak dingin, tidak hangat. Reni menegakkan punggung dan memeluk diri sendiri. Di kantor, Bayu mengingat tatapan itu ketika duduk di ruang rapat yang dingin. Perutnya kosong, kepala berat, dan kotak bekal dari rumah belum tersentuh. Saat keluar ke koridor, Cindy muncul dengan langkah cepat sambil membawa kotak lain. Pak Bayu, ini saya bawakan bekal, katanya ringan. Bayu mengangkat tangan. Terima kasih, saya sudah bawa dari rumah. Senyum Cindy kaku sesaat lalu kembali rapi. Kalau begitu nanti saja, Pak. Jam berikutnya, ucapnya pelan sambil menaruh kotaknya di meja pantry. Jam makan berikutnya datang bersama lelah yang menekan. Bayu baru meneguk air saat perutnya terasa mulas. Keringat muncul di batang leher. Cindy mendekat, suaranya rendah. Wajah bapak pucat. Saya antar pulang saja ya. Bayu menolak singkat. Tidak usah, saya bisa. Langkahnya goyah menuju parkiran. Ban mobilnya kempes. Bayu memeriksa sebentar, lalu menahan nyeri di perut. Cindy berdiri di samping setir. Kos saya di sepinggan dekat sini. Istirahat sebentar, nanti saya pesan tambal ban. Bayu diam beberapa detik, lalu mengangguk. Hanya sebentar. Kos Cindy sempit dan bersih. Jendela menghadap gang yang sepi. Ruang tamu menampung satu sofa, satu meja, dan rak buku kecil. Cindy menuang teh hangat ke cangkir. Uapnya tipis, wangi menggoda. Minum dulu, Pak, katanya. Bayu meraih cangkir. Terima kasih, ucapnya. Saya tidak enak merepotkan, lanjutnya menahan mual. Cindy duduk agak dekat. Tidak apa-apa. Saya ingin Bapak pulih, katanya dengan mata yang tidak lepas. Bayu meneguk perlahan. Hangat menyebar di dada, lalu kelopak mata terasa berat. Ia hendak meletakkan cangkir, tetapi tangan bergetar. Saya, sebentar, gumamnya, lalu bersandar. Napasnya melambat, kepala tertunduk. Cindy menyentuh kerah kemeja Bayu dan merapikan kancing atas dengan gerak pelan. Bapak istirahat saja, bisiknya. Bayu tidak menjawab. Matanya terpejam dalam. Cindy berdiri dan menata ruang tanpa suara. Udara kamar seperti memeluk rapat. Ia memegang lengan Bayu, mengarahkannya ke kasur tipis di kamar. Tidur di sini saja, ucapnya lembut. Bayu tidak sadar saat tubuhnya direbahkan. Cindy menarik selimut. Ia mematikan lampu ruang tamu, meninggalkan lampu kecil kamar yang redup. Di gang, langkah orang lewat lalu lenyap.
Di dalam kamar, keheningan tumbuh seperti dinding. Malam berjalan pelan. Ponsel Bayu bergetar di meja kecil. Nama Reni muncul, lalu hilang. Bergetar lagi, lalu padam. Cindy duduk di tepi ranjang, menatap wajah Bayu yang tenang dalam gelap. Ia mengelus keningnya singkat. "Besok kita bicarakan," katanya pelan. Di balik papan baru, Reni memegang ponsel seperti benda asing. "Kamu di mana?" tulisnya. Tidak ada tanda terbaca. Hesti demam ringan, kening hangat, tubuh agak lemas. "Anakmu butuh kamu," ucap Reni pada layar. Ia menyimpan ponsel, mengompres kening Hesti, lalu duduk bersandar di dinding kamar sambil menahan kantuk yang datang dan pergi. Menjelang pagi, Bayu membuka mata di ruangan yang tidak ia kenal. Langit kamar pucat. Ia bangkit setengah, memegang pelipis, dan menatap selimut kusut di pinggang. Cindy masuk membawa air mineral. "Akhirnya bangun," katanya halus. "Semalam Bapak pingsan." "Saya panik." Bayu berdiri terlalu cepat lalu goyah. "Ini di mana?" tanyanya tegang. "Kos saya." "Bapak butuh istirahat," jawab Cindy. Bayu menatap cangkir kosong di meja. "Saya harus ke kantor," katanya. Cindy menahan pintu dengan badan. "Pak, kita perlu bicara. Saya tidak mau dianggap main-main." Bayu menelan ludah. "Semalam saya tidak sadar penuh," ujarnya kaku. Cindy menghela napas pendek. "Saya hanya merawat Bapak. Tapi orang bisa salah paham. Tolong bertanggung jawab." Bayu meraih ponsel. Puluhan panggilan tidak terjawab dari Reni memenuhi layar. Ia menutup mata sesaat, lalu mengetik cepat. "Ada proyek mendadak di Karyanga. Aku menginap di Site," kirimnya ke Reni. Reni membaca pesan itu sambil duduk di tepi ranjang. "Hesti baru saja minum dan tertidur lagi. Kamu tidak bisa angkat telepon," tulis Reni. Tidak ada balasan. Ia mengganti kompres Hesti, menempelkan telapak tangan di dada anaknya, merasakan naik turun yang tenang. Pikirannya berjalan ke arah yang tidak ingin ia tempuh. Ia berdiri ke dapur, menyiapkan bubur encer, lalu kembali ke kamar. Ponsel bergetar. Hanya pesan singkat. "Jangan datang. Akses terbatas." Reni tidak membalas. Ia duduk, menatap ponsel seperti menatap pintu yang tidak membuka. Di sepinggan, Bayu merapikan kemeja dengan tangan gemetar, memalingkan wajah dari Cindy yang berdiri terlalu dekat. "Saya pergi," katanya datar. "Kita belum selesai," jawab Cindy. Bayu tidak menoleh. Ia melangkah ke gang yang sunyi, memaksa napasnya teratur, sementara di belakangnya pintu kamar tertutup rapat dan meninggalkan bau teh yang belum dingin sepenuhnya. Bayu menghilang sejak pagi dengan alasan proyek mendadak. Reni masih menyimpan rasa asin di lidah dari malam yang kosong. Ia menatap Hesti yang tidur sambil menarik napas panjang, lalu mengirim pesan pendek pada Bayu untuk makan bersama di dekat pantai Monpera. Jawaban datang singkat. Ia setuju. Sore itu angin laut masuk ke ruang makan restoran. Lampu gantung menyala redup. Piring berkilat. Reni duduk berhadapan dengan Bayu, menunggu wajah suaminya kembali lembut. Bayu sibuk dengan ponsel. Saat pelayan meletakkan menu, suara tumit sepatu mendekat. Cindy muncul dengan senyum seakan kebetulan, menyapa santai seolah tidak ada beban. "Kok bisa ketemu di sini?" ujar Cindy ringan. "Kami sedang makan," kata Reni datar. "Lewat saja." "Maaf mengganggu," ucap Cindy sambil menatap Bayu sekilas. Reni menahan rahang agar tidak gemetar. Ia memesan ikan bakar, sayur tumis, dan minuman. Bayu meminta kopi. Percakapan berjalan kaku. "Proyek bagaimana?" tanya Reni. "Aman," jawab Bayu pendek. "Kau bisa kurangi lembur," lanjut Reni. "Jangan mengatur," sahut Bayu. Cindy berdiri di meja seberang, pura-pura sibuk dengan ponsel, tetapi bayangannya jatuh di lantai mendekati kaki mereka. Reni memusatkan diri pada sendok dan garpu. Ketika ikan dipotong, rasa asin menempel di lidah lebih tebal dari seharusnya. Reni menelan pelan. Hawa dingin menyentuh bahu. Ia menoleh ke pintu kaca. Dalam pantulan, ada garis gelap yang bergeser lalu lenyap. Setelah makan, Reni mengajak pulang. Bayu menggeleng.
Aku ada jamuan klien, katanya. Aku pulang dulu, ucap Reni. Jangan tunggu, balas Bayu. Reni memeluk tubuh sendiri hingga getir di dada menurun. Ia berjalan menuju parkir dengan langkah teratur. Di belakang, suara tawa meja bar bercampur musik rendah. Reni sempat melihat Cindy menahan pintu, memberi jalan pada Bayu. Mata mereka bersirobok. Cindy tersenyum kecil. Reni menunduk dan melangkah pergi. Malam berganti pijar lampu pelabuhan. Bayu mengikuti Cindy ke bar kecil yang dindingnya rapat. Meja sempit, kursi dekat, dan gelas dingin meninggalkan uap di permukaan. Musik menggeser percakapan, membuat kata menjadi dekat. Nikmati sebentar, kata Cindy. Kau terlalu tegang. Aku tidak lama, sahut Bayu. Minuman pertama melewati tenggorokan. Yang kedua terasa lebih ringan. Ruangan makin sempit. Bahu bersentuhan. Napas beradu di jarak yang tidak wajar. Ketika Cindy bersandar, lehernya dekat. Hanya malam ini, bisiknya. Bibir bertemu sekejap, lalu lebih lama. Bayu menutup mata. Di rumah, Hesti demam naik. Reni memegang kening anaknya, menekan kompres, dan mengusap dada kecil itu. Ponsel ditaruh di meja. Pulang cepat, tulis Reni. Telepon disambungkan. Nada berdering. Tidak diangkat. Reni menelpon lagi. Putus. Pesan balasan muncul. Rapat darurat, tulis Bayu. Setelah itu ponsel mati. Reni merapatkan selimut bayi dan duduk di lantai. Mata berat. Di dinding, jam seperti berhenti sebentar lalu bergerak lagi. Reni menutup mata 1-2 kali tetapi tubuhnya tidak mau istirahat. Menjelang subuh, bar sepi. Bayu keluar dengan langkah sedikit goyah. Udara laut menampar wajahnya. Cindy meraih lengan. Temani aku sampai depan, katanya. Aku harus pulang, jawab Bayu. Klien mencariku pagi ini. 1 menit saja, kata Cindy. Mereka berhenti di lorong samping yang gelap. Nafas terlihat. Bau garam bercampur sisa minuman. Cindy mendorong dengan halus. Bibir kembali menyatu. Kau milikku, ucap Cindy pelan. Bayu tidak menjawab. Ia menarik diri dan berjalan cepat meninggalkan bar. Di jalan, ia mengaktifkan ponsel lalu mematikannya lagi. Pagi datang dengan pusing. Reni membaca pesan singkat. Keluar kota. Tidak sempat pulang, tulis Bayu. Reni berdiri menahan rasa sesak. Hesti muntah di baju tidurnya. Reni membersihkan, menyiapkan air hangat, dan mendudukkan Hesti di pangkuan. Kamu harus kuat, bisik Reni pada diri sendiri. Ia mengganti baju, menjemur kain, lalu menata ulang ranjang. Ia menyimpan piring semalam yang masih beraroma ikan. Rasa asin tetap menempel di lidah. Reni menggosok gigi lebih lama dari biasa. Tidak berubah. Saat Bayu pulang menjelang siang, Reni berdiri di ujung ruang keluarga. Ia menahan diri untuk tidak meledak. Aku buatkan makan, kata Reni. Sudah, ujar Bayu. Coba duduk, ucap Reni. Aku harus mandi, balas Bayu. Ketika Reni meraih lengannya, Bayu mundur setapak. Sentuhan jadi dingin. Reni menarik napas, menahan getar. Aku ingin kita bicara, kata Reni. Nanti, jawab Bayu, lalu masuk kamar mandi. Air menyala. Pintu tertutup. Reni berdiri lama seperti menunggu sesuatu jatuh dari langit-langit. Ia mematikan lampu ruang makan. Ia duduk di sofa dengan punggung tegak. Keheningan datang seperti benda berat di atas dada. Reni memejam sebentar lalu membuka mata lagi. Ia menatap pintu kamar mandi yang terhalang uap, dan menahan napas sampai dadanya sakit. Uap kamar mandi masih menempel di kaca saat Reni merasakan tubuh Hesti makin panas. Napas bayi itu pendek. Reni memegang keningnya yang menyengat dan tidak berani membuang waktu. Ia mengambil selimut tipis, memasukkan obat penurun panas ke tas, lalu berangkat ke RSUD Kanujoso Jatiwibowo. Di lobi, Reni menandatangani formulir sambil menahan gemetar. Tolong cepat, katanya pada perawat. Anak saya lemas. Perawat membawa Hesti ke ruang tindakan. Reni duduk di lorong panjang dengan tangan basah oleh keringat,
Telinga menangkap bunyi roda ranjang dan pintu yang berderit. Waktu bergerak pelan. Reni mengirim pesan pada Bayu berkali-kali. Kami di Kanujoso. Hesti demam tinggi. Tidak ada balasan. Ponsel hanya bergetar sesaat lalu sunyi. Reni berdiri di depan pintu hingga dokter keluar. Wajah dokter datar. Maaf, katanya pelan. Trombosit turun. Terlambat. Reni seperti kehilangan pijakan. Tidak mungkin, ucapnya. Ia jatuh terduduk dan pandangannya gelap. Ketika sadar, lampu lorong terasa terlalu terang. Reni bangkit pelan dan melihat Bayu berjalan bersama Cindy. Wajah keduanya kaku. Cindy memegang lengan Bayu dengan cara yang terlalu akrab untuk tempat seperti ini. Kenapa baru datang? Tanya Reni. Bayu menatap singkat. Aku sibuk. Dan kita perlu bicara, katanya. Reni menahan marah yang naik. Anak kita meninggal, ucapnya pelan. Bayu menghela napas. Justru itu. Aku tidak bisa lanjut begini. Rumah berantakan. Kau tidak mengurus dirimu. Cindy berdiri setengah di belakang Bayu, bibirnya rapat, mata mengawasi Reni dari kepala hingga kaki. Aku meminta tolong. Kau tidak pulang, balas Reni. Bayu menggeser langkah. Aku mau cerai, katanya datar. Aku akan menikah dengan Cindy. Reni menatap Bayu lama. Di sini. Kau mengatakannya di sini, ucapnya. Bayu mengangkat bahu. Kapan lagi? Semua harus jelas. Cindy menurunkan tangan dari lengan Bayu, lalu berdiri lebih tegak. Aku tidak merebut kalau tidak ada pintu yang terbuka, katanya singkat. Reni merasakan dada mengencang. Simpan ucapanmu, jawabnya. Suaranya pecah. Pak Rahim, Ketua RT 12 RW 4 Balikpapan Baru, datang dengan baju rapi. Ia menunduk hormat pada Reni. Turut berduka, katanya. Jangan ribut di sini. Reni mengangguk. Terima kasih sudah datang. Bayu mendekat. Pak, rumah kontrak atas nama saya. Lebih baik Reni keluar segera. Pak Rahim menatap Bayu, lalu menghela napas. Ini rumah duka. Tahan dulu, ucapnya. Bayu mengeraskan rahang. Saya tidak mau drama. Setelah urusan pemakaman selesai, Reni bereskan barang. Reni menatap lantai. Tangannya mengepal tetapi tidak gemetar lagi. Jenazah Hesti disiapkan. Kain putih menutupi tubuh kecil itu. Reni menyentuh pipi dingin yang pernah hangat di dada. Maafkan ibu, katanya pelan. Suara keluarga terdengar rendah di belakang. Sepupu-sepupu memegang bahu Reni, menuntunnya duduk. Kakak jangan sendiri, kata salah satu. Warga yang datang berbisik pelan. Ada yang menatap Cindy dari ujung koridor. Cindy menunduk, lalu berdiri lebih dekat pada Bayu, seolah butuh sandaran. Sentuhan Cindy di siku Bayu terasa seperti tanda yang sengaja ditinggalkan. Reni menelan ludah. Ia tidak ingin membuat gaduh di depan tubuh anaknya. Setelah waktu berjalan sampai sore, jenazah dibawa ke ruang berikutnya. Reni mengikuti langkah dengan mata berat. Bayu mengatur panggilan telepon. Cindy mengatur jadwal dengan nada rendah. Besok kita urus berkas, kata Cindy pada Bayu. Reni mendengarnya jelas. Ia memejam sebentar agar tidak terpancing. Pak Rahim kembali mendekat. Kalau perlu bantuan, bilang pada saya, ucapnya. Reni mengangguk. Terima kasih, Pak. Ia mengatur napas dan menegakkan punggung. Di ruang kecil samping lorong, Reni diberi waktu sendiri. Udara dingin dari mesin pendingin menempel pada kulit. Ia duduk di kursi plastik, merapatkan kerudung, lalu membuka ponsel. Tanpa sadar ia membuka folder foto Hesti. Satu persatu lewat. Tawa kecil. Mata yang berbinar. Suara langkah membuatnya menoleh. Bayu masuk sendirian. Kau sudah dengar keputusanku, katanya. Jangan rumitkan. Reni menatap mata Bayu. Kau memilih pergi ketika aku jatuh, ucapnya. Bayu tidak menjawab. Ia keluar tanpa menoleh. Warga mulai pulang. Reni berdiri di ujung lorong yang pelan-pelan kosong. Lampu tetap kuat. Udara terlalu dingin. Reni menyentuh dada dengan telapak tangan.
Tidak ada suara di telinga selain dengung yang tidak mau hilang. Ia menegakkan kepala dan melangkah kembali ke ruang jenazah. Kain itu terlipat rapi. Bau obat dan cairan pembersih memenuhi hidung. Tidak ada yang berbicara. Reni berdiri di sisi kanan dan menahan napas agar tidak pecah. Malam akan datang pelan. Ia belum siap pulang ke rumah yang tidak lagi ditujukan untuknya. Ia memilih berdiri lebih lama, menunggu tubuhnya cukup kuat untuk berjalan lagi, sambil memeluk sisa hangat yang tinggal di telapak tangannya. Malam menempel seperti beban, tetapi pikirannya hanya tertuju pada satu tujuan. Ia naik kendaraan menuju Loajanan dengan dada yang berat. Jalan gelap dan sepi. Saat berhenti di depan rumah kayu milik Kirangga, Reni menahan napas sebelum mengetuk. Pintu terbuka pelan. Kirangga berdiri dengan punggung agak bungkuk, mata tajam seperti orang yang sudah lama menilai manusia. "Ada perlu apa?" tanya Kirangga. "Saya Reni. Saya butuh bantuan," jawab Reni. "Saya ingin Cindy menderita pelan. Dan Bayu merasakan balik dari perbuatannya." Kirangga menatap tanpa berkedip. "Ini bukan jalan ringan," katanya. "Ada mahar. Ada syarat. Ada balik akibat." "Sebutkan saja," ucap Reni. Suaranya tidak bergetar. Kirangga menyebut jumlah mahar, meminta helai rambut, dan benda kecil milik Bayu yang menyentuh kulit. Reni menyerahkan kancing kemeja yang pernah ia jahit ulang. Kirangga mengangguk. "Kau yakin?" tanya Kirangga untuk terakhir kalinya. "Saya tidak punya pegangan lain," kata Reni. "Ritual dilakukan tanpa ramai. Tidak ada orang lain." Suara mulut Kirangga berbisik panjang, tangan bergerak teratur di atas mangkuk air dan tanah. Udara ruangan menjadi padat. Reni memejam sebentar, lalu membuka mata dengan kepala yang hangat dan dingin bergantian. Kirangga menutup proses dengan singkat. "Pulang. Jangan sebut siapapun," katanya. Beberapa malam kemudian di Sepinggan, Cindy terbangun oleh rasa perih yang datang seperti gelombang. Kulit lengan terasa terbakar, kemudian gatal yang susah ditahan. Ia menggaruk sampai garis merah tampak. "Bayu, tolong," panggilnya. Bayu bangkit separuh sadar. "Kamu kenapa?" tanyanya. "Gatal. Semua badan," jawab Cindy dengan nafas cepat. Ia masuk kamar mandi, menyiram tubuh dengan air. Saat mengangkat wajah, kaca memperlihatkan bayangan perempuan berdiri di belakangnya. Wajahnya rusak, mata kosong. Cindy menjerit dan jatuh terduduk. Bayu berlari masuk. "Apa?" teriak Bayu. "Ada orang di sini," kata Cindy gemetar. "Tidak ada siapa-siapa," jawab Bayu sambil memeriksa sudut kamar mandi. Ia kembali ke kamar dan memeluk Cindy. Tubuh mereka rapat, tetapi rasa tidak aman tidak turun. Cindy menempelkan dahi di dada Bayu. Nafas Bayu cepat. Namun malam tidak memberi tenang. Keesokan hari mereka ke dokter. "Kulitnya iritasi," kata dokter. "Hasil pemeriksaan normal. Saya beri salep." Cindy mengangguk, namun gatal kembali di malam berikutnya bahkan lebih kuat. Ia menggaruk hingga kulit mengelupas. Spray terkena bercak. Bayu mengambil kain basah dan menekan pelan lengan Cindy. "Sabar," ucapnya. "Kita cari obat lain." Warga kos mulai gelisah. Suara Cindy menjerit beberapa kali di malam hari. Seorang tetangga mengetuk pintu. "Tolong jangan ribut," katanya. Di hari ketiga, ketua RT datang. "Kami sudah beberapa kali melihat kalian bermesraan di tangga," ucapnya tegas. "Ini lingkungan keluarga. Tolong jaga." "Kami akan lebih hati-hati," jawab Bayu. Namun protes datang lagi ketika Cindy menjerit sambil menyebut ada perempuan di kamar. Di rapat kecil, kesepakatan dibuat. "Kalian lebih baik pindah," kata ketua RT. Bayu menahan diri agar tidak meledak. Cindy menangis dan memegang lengan Bayu lebih kuat, tubuhnya gemetar seperti tidak punya tempat. Di kantor, Rinaldi dari kantor regional Samarinda memanggil Bayu ke ruangannya. "Proyek kacau. Absenmu tidak jelas," kata Rinaldi dengan nada dingin. "Ada urusan pribadi," elak Bayu. "Perusahaan tidak bisa menunggu," jawab Rinaldi. Ia meletakkan amplop di meja. "Ini keputusan akhir." Bayu menunduk.
Kau menyingkirkan aku terlalu cepat, ucapnya. Data berbicara, sahut Rinaldi. Kau sudah diperingatkan. Bayu pulang dengan wajah keras. Di kos yang mulai kosong karena barang telah dikemas, ia melempar surat itu ke meja. Ini pasti ulah Reni, katanya pelan. Mas nikahi aku, pinta Cindy. Aku tidak sanggup sendirian. Semua berantakan, balas Bayu. Kita cari tempat dulu. Uang menipis. Aku tidak butuh mewah, kata Cindy. Ia melangkah dekat, memeluk pinggang Bayu. Tubuhnya memanas dan menggigil bergantian. Temani aku. Bayu memejam dan membalas pelukan. Sentuhan itu tidak menenangkan. Di sudut ruangan yang setengah kosong, Cindy seperti melirik ke arah pintu. Dia datang lagi, bisiknya. Tidak ada siapa-siapa, kata Bayu, tetapi ia juga merinding tanpa alasan. Di balik papan baru, Reni duduk di ujung ranjang yang sudah tidak berpenghuni. Ia memegang ponsel yang mati, kemudian menaruhnya di meja. Dada terasa penuh dan kosong pada saat bersamaan. Malam masuk pelan. Reni menarik napas dalam, menutup mata sekejap, lalu membuka lagi. Ia menatap jendela yang memantulkan wajahnya sendiri dan tidak mengalihkan pandang sampai matanya perih. Reni masih menatap bayangannya di kaca jendela yang dingin. Nafasnya pendek dan matanya perih, tetapi ia berdiri tegak sampai rasa di dada mereda. Di seberang, jalan Balikpapan baru mulai ramai. Reni mengambil tas kecil, mengunci pintu, lalu melangkah pelan untuk membeli lauk. Ia ingin makan yang sederhana, berharap perutnya tidak menolak lagi. Udara membawa panas yang tidak rata, dan langkahnya mengikuti garis zebra yang pudar. Di sepinggan, Cindy duduk di ujung ranjang sambil menatap jendela. Kaca bergetar pelan seperti disentuh dari luar. Ia menahan napas, mengintip tirai, lalu mundur kaget. Sosok perempuan menempel di balik kaca, wajah rusak, mata kosong menatap lurus. Cindy menjerit pendek, lututnya lemas, dan tubuhnya jatuh membentur lantai. Bayu memapahnya ke ranjang, menyeka keringat di pelipis, lalu tertawa hambar agar dirinya tidak terlihat takut. Itu hanya pikiranmu, kata Bayu. Kamu kurang tidur. Cindy memegang lengan Bayu lebih erat, kulitnya panas dan lembab, napasnya naik turun seperti baru berlari. Jangan tinggalkan aku, bisik Cindy. Bayu menatap jendela yang tenang, rasa tidak enak menempel di tengkuk. Reni berdiri di tepi jalan dengan kantong kosong. Lampu kendaraan berlapis dari dua arah. Ia menunggu ruang aman untuk menyeberang. Ponselnya bergetar. Nama Rinaldi muncul. Saya dengar Bayu kena tegur, kata Rinaldi. Kalau kamu butuh teman bicara, saya ada. Reni menelan rasa yang naik ke tenggorokan. Terima kasih, ujarnya. Saya baik. Rinaldi memperlambat suara. Kalau kamu lelah, bilang. Saya tidak menilai. Aku mengerti, jawab Reni pelan. Panggilan diakhiri. Reni menarik napas dan menggeser langkah sedikit maju sambil mengamati arus kendaraan. Bayu menyusuri beberapa kantor dengan wajah tegak. Ia menanyakan lowongan, pulang lagi, dan memaki jalanan yang macet. Semua ini karena Reni, gumamnya. Ponsel berbunyi, tetapi ia biarkan berdering sampai berhenti. Di lampu merah, matanya berat. Ia menepuk pipi agar tetap sadar. Mobil di belakang membunyikan klakson. Bayu menancap gas dan memalingkan kepala ke kaca samping, memastikan wajahnya tidak terlihat terlalu lelah. Di kursi penumpang, kemeja lusuh terlipat tanpa wangi, membuatnya muak pada dirinya sendiri. Di balik papan baru, Reni melangkah setengah jalan ketika suara mesin melaju kencang dari kanan. Mobil itu tidak mengurangi kecepatan. Reni menoleh, tubuhnya terpental, dan kantong plastik terbuka begitu saja. Seseorang berteriak. Pengemudi tidak berhenti. Dua saksi mendekat dan saling bicara. Mirip mobil Cindy, kata satu orang pelan. Platnya seperti itu, jawab yang lain. Reni tergeletak dengan napas patah. Bau aspal menusuk hidungnya. Ia mencoba mengangkat tangan tetapi gagal. Dunia memudar, suara jadi jauh, dan pandangannya menutup sendiri. Bayu menerima telepon dari nomor tak dikenal. Ia mengabaikan.
Pesan masuk bertubi di layar. Ia mengumpat dan mematikan ponsel. Cindy di kos meremas selimut sambil menggaruk lengan yang luka. "Nikahi aku sekarang," ucapnya pada udara kosong. "Aku takut sendiri." Tidak ada jawaban. Cindy berdiri di depan cermin, melihat garis merah di kulit, lalu menoleh ke jendela. Kaca bergetar lagi. Sosok itu menempel lebih dekat, seakan mengintip ke dalam. Cindy mundur sambil menyambar kunci. Ia keluar ke jalan dan menyalakan mobil dengan tangan gemetar. Malam turun di ruas menuju Sepinggan. Cindy mengemudi cepat, napasnya berat, matanya tidak stabil. Dari kiri, lampu besar menerjang. Klakson panjang membelah udara. Truk menghantam sisi mobil. Benturan memutar bodi dan menyeretnya beberapa meter. Kaca pecah, udara dipenuhi debu halus. Cindy terjepit sabuk dan berusaha merangkak keluar. "Tolong," katanya putus-putus. Tidak ada jawaban. Napasnya makin pendek. Tatapannya kosong di tengah suara mesin yang belum padam dan lampu yang berkedip tidak teratur. Di pinggir jalan, orang berkumpul menjaga jarak. Seseorang menelpon bantuan. Bayu menghentikan mobil cukup jauh dan tidak turun. Tangan disetir basah oleh keringat. Ia menatap kilatan lampu dari kejauhan, tidak berani mendekat, lalu memutar kemudi ke arah berlawanan. Di balik papan baru, Reni mendengar bunyi roda ranjang dari kejauhan. Matanya membuka sedikit. Langit-langit ruang putih bergerak pelan. "Ibu," panggil suara yang tidak ia kenal. Reni mencoba menjawab, tetapi suaranya hilang. Ia memejam lagi, menahan rasa yang menusuk di sisi tubuh, dan membiarkan ketukan sepatu di koridor mendekat tanpa ia pahami. Ketukan sepatu di koridor masih terngiang saat Reni membuka mata. Ruang putih menekan pandang. Udara dingin masuk lewat hidung yang perih. Ia tidak bisa langsung bicara. Tubuhnya berat. Suara doa pelan datang dari sisi ranjang. Ada tangan yang menggenggam jari. Hangatnya menahan guncang di dada yang rapuh. Dalam tidur yang putus sambung, Reni melihat perempuan memanggil namanya. Wajahnya rusak. Mulutnya bertanya kenapa Reni meminta bantuan dukun. "Kau yang meminta," suaranya datar. "Kau yang menanggung." Reni ingin menolak, tetapi lidahnya kaku. Ia terdesak oleh rasa takut yang tidak punya kata. Doa dari sisi ranjang terdengar lagi. Nafas Reni naik turun seperti orang baru belajar menarik udara. Rinaldi datang dengan langkah tenang. Di belakangnya seorang ustaz muda membawa kitab. "Kita mulai," kata ustaz. Ruqyah dibacakan tanpa jeda panjang. Ayat mengalun. Reni berkeringat dingin. Perutnya mual. Ujung jari gemetar. Di tengah bacaan, Reni memejam dan merintih pelan. "Tarik napas," ujar ustaz. "Hembuskan pelan." Rinaldi berdiri di sisi lain, menenangkan dengan tatap yang tidak keras. Bacaan selesai. Reni berusaha duduk. Napasnya mulai stabil. "Aku minta maaf," ucap Reni pelan. "Aku salah. Aku mendatangi Kirangga." Ustaz menatap lurus. "Putuskan semua. Jangan kembali," katanya. "Salat taubat. Jangan pegang apapun yang berkaitan dengan itu." Reni mengangguk. "Aku akan patuh," jawabnya. "Aku ingin bersih." Ustaz menghela napas pendek. "Allah memaafkan hamba yang menyesal," ucapnya. "Jaga diri. Jaga hati." Rinaldi duduk. Suaranya rendah dan rapi. "Aku juga pernah salah," katanya. "Aku pernah terpikat perempuan saat aku menikah." Reni menoleh pelan. Rinaldi tidak menghindar. "Aku memilih menebus dengan jujur. Aku menata ulang hidup. Aku tidak ingin menambah bebanmu," lanjutnya. "Kalau kamu butuh teman bicara, aku ada. Tanpa syarat." Reni menatap selimut di pangkuan. "Terima kasih," ujarnya. "Aku tidak mau bergantung. Tapi aku butuh dengar suara yang tidak menghakimi." Rinaldi mengangguk. "Kamu tidak sendiri," katanya. Sore menjelang. Reni minta izin untuk ziarah. Rinaldi menjemput dengan mobilnya. Perjalanan sunyi. Angin menembus jendela yang sedikit terbuka. Di pemakaman, tanah masih lembab. Nisan yang sederhana berdiri di deret baru.
Reni berdiri beberapa langkah. Ia menata napas. "Cindy," katanya pelan. "Aku datang untuk minta maaf." Rinaldi mundur setapak, memberi ruang. Reni melanjutkan kalimat tanpa jeda. "Aku marah. Aku dendam. Aku meminta hal yang tidak patut. Aku menyesal." Ia menabur bunga. Tangan gemetar tapi tidak lepas. "Aku maafkan semua sakit yang kau tusuk ke hidupku," ucapnya. "Aku lepaskan." Air mata jatuh tanpa suara. Reni mengusap pipi dengan punggung tangan. "Doakan aku tidak kembali ke jalan yang salah," katanya. "Aku juga akan mendoakanmu." Rinaldi baru mendekat ketika Reni mundur selangkah. "Sudah cukup," ucap Rinaldi. "Kalau kamu lelah, kita duduk sebentar." "Aku kuat," jawab Reni. "Aku hanya perlu diam." Mereka duduk di bangku beton yang dingin. Reni menarik napas panjang, lalu mengembuskannya dengan pelan. "Aku akan memutus semua hubungan dengan Kirangga," katanya tanpa ragu. "Aku akan jalani salat taubat malam ini. Ustaz sudah berpesan untuk menutup semua pintu yang mengarah ke praktik gelap." Reni mengulang pesan itu dalam hati seperti catatan sederhana. Rinaldi menatap lurus ke deret nisan. "Baik," ucapnya. "Aku antar pulang." Di depan rumah kontrakan, Reni berdiri sebelum masuk. Udara malam menempel di kulit. Pintu terbuka dengan bunyi kecil. Ia menyalakan lampu secukupnya. Ruang terasa asing dan akrab pada saat yang sama. Reni memegang dada dan merasakan detak yang belum tenang. Ia duduk di tepi ranjang, menunduk, lalu menegakkan kepala. Suara doa yang tadi mengalun masih tertinggal di telinga. Ia memejam sejenak, menarik napas, dan membuka mata lagi tanpa berkata apapun. Ruang itu masih menyimpan sisa doa. Reni pulang dengan kepala ringan, menutup pintu pelan, dan duduk di lantai kontrakan kecil yang baru. Dinding bersih, jendela cukup, dan suara luar tidak ramai. Ia menata pakaian, menyusun piring, dan menempelkan jadwal salat di dekat rak. Malam pertama di tempat baru tidak kasar. Nafasnya rata. Ketika lampu dimatikan, ia mengusap perut yang kosong dan menyebut nama Hesti dalam hati, lalu tertidur tanpa mimpi yang berat. Rinaldi datang esok sore membawa buah dan beberapa perlengkapan dapur. Tidak ada sorap. Tidak ada janji manis. "Aku taruh di sini," katanya. Reni mengangguk. "Terima kasih," jawabnya tenang. Rinaldi duduk sebentar. "Kalau kamu perlu diantar belanja, bilang." "Aku bisa sendiri," kata Reni, lalu menambahkan, "Tapi aku senang kamu datang. Ada jarak yang aman. Ada rasa hangat yang wajar." Saat Rinaldi pamit, Reni mengantar sampai teras. "Jaga dirimu," ucap Rinaldi. "Kamu juga," balas Reni. Lamaran datang sederhana di ruang tamu kecil. Tidak ada musik. Tidak ada tamu ramai. Rinaldi berbicara jelas. "Aku ingin menemanimu dengan jujur." Reni mengukur kata itu di dalam dada. "Aku setuju kalau hidup kita bersih dari tipu daya," ucapnya. "Tidak ada kebohongan." "Tidak ada," jawab Rinaldi. Keduanya saling menatap pendek. Tangan bersentuhan sebentar, cepat dilepas. Wajah hangat tanpa meledak. Hari itu selesai tanpa sorot berlebihan, namun terasa penuh. Mereka menikah di Balikpapan dengan saksi keluarga yang terbatas. Setelahnya mereka menginap singkat di Hotel Teluk Karianga. Kamar rapi, udara sejuk, dan pemandangan air menenangkan mata. Rinaldi menarik kursi dekat jendela. "Kita istirahat," katanya. "Aku di sini." Reni duduk di ranjang, menyentuh tangan suaminya yang hangat, lalu berbaring. Tidak ada pesta. Tidak ada riuh. Hanya dua orang yang menjaga ruang dengan tertib. Ketika lampu diredupkan, Reni memeluk lengan Rinaldi dan mendengar detak yang tenang. "Aku aman," bisiknya. "Kamu aman?" jawab Rinaldi. Bayu berpindah tempat tinggal dari satu kamar ke kamar lain. Lamaran kerja ditolak di beberapa tempat. "Berikan aku kesempatan," katanya pada petugas kantor. "Data tidak mendukung," jawab petugas. Bayu pulang dengan langkah berat dan mencoba mengetuk pintu kontrakan lama. "Aku mau ambil rumah itu," ucapnya pada Pak Rahim.
Keputusan cerai sudah ketok, sahut Pak Rahim. Ikuti aturan. Bayu menoleh. Tidak ada yang mau mendengar. Teleponnya sepi. Ia duduk di teras bangunan kosong dan menatap jalan sampai gelap. Di kontrakan kecil, Reni menolak kedatangan Ki Rangga yang meminta mahar tambahan. Utang ritual, katanya. Tidak ada utang, jawab Reni. Saya tutup semua. Pintu kembali tertutup. Reni membasuh wajah, lalu menggelar sajadah. Hesti, ucapnya pelan. Ibu tidak hutang pada siapapun. Ibu hanya menyimpan doa untukmu. Malam tidak lagi menindih. Reni mematikan lampu, masuk ke ranjang, dan merapat pada Rinaldi yang sudah setengah tidur. Kamu baik, ucap Rinaldi. Aku belajar, balas Reni. Beberapa bulan berlalu. Perut Reni mulai berisi. Ia berjalan pelan ke dapur, memasak sup, dan menyiapkan roti hangat. Rinaldi mencium keningnya. Terima kasih sudah bertahan, katanya. Terima kasih sudah tidak melepaskan tangan, jawab Reni. Mereka duduk berdua tanpa banyak kata. Angin kecil masuk dari jendela. Reni menatap piring, lalu menutup mata sebentar dan menarik napas panjang. Ia tidak menagih masa lalu. Ia tidak meminjam masa depan. Malam itu, ia menaruh kepala di bahu suami dan membiarkan hening berdiri utuh di dalam dada. Reni menyalakan lampu kecil dan menyebut satu nama dengan pelan. Hesti. Tidak ada jawaban, hanya tenang yang tidak melukai. Ia tahu jalan pintas selalu tampak cepat, tetapi selalu mematahkan langkah. Di hadapan pintu yang tertutup rapat, Reni memilih kunci yang jujur. Ketika pintu itu terbuka, ia masuk tanpa hutang pada siapapun, dan menutupnya dari dalam dengan tangan yang tidak lagi gemetar. Terima kasih sudah setia menyimak sampai akhir. Kisah ini mengingatkan kita bahwa satu langkah yang salah bisa menyeret banyak orang yang kita sayangi. Simpan yang baik, tinggalkan yang buruk, dan pulanglah dengan hati yang lebih tenang. Jika cerita ini bermakna, sampaikan pada teman agar mereka juga mendapat pelajaran yang sama. Doakan kami tetap kuat bercerita dengan jujur, dan doakan diri Anda agar dijauhkan dari apapun yang merusak keluarga dan nurani. Sampai jumpa di kisah berikutnya. Tetap jaga diri, jaga hati, dan jaga orang-orang yang Anda cinta. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.